gitu. Bahkan ini satu lagi nih, ada bahasanya, bahasa bahasa apa namanya? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa ya. Kan bahasa Jawa ada macam-macam ya. Apa aja tuh? Ada bahasa Jawa nyikil, ngapak, ya jangan lupa lah. Udah lama di sini jadi lupa. Oh gitu. Ada ngikil, ada ngapak. Ngapak. Kalau kamu karma, bahasa Apa? Jawa karma halus, Kahma, halus ya. kahma. Karma. Oh, karma. Hmm. Oh, karma. Jadi ada ngikil, ada karma, ada ngapak. Iya. Apa bedanya tuh yang nggak tahu? Kalau nyikil kayak di nada itu saya ingat saya. Tapi kalau diksinya sama ya. Kata-katanya sama, Iya mirip hampir sama. hampir sama. Gitu. Ada lagi yang ngapak, yang inyong-inyong itu di mana? Nah itu ngapak Oh, yang ini ngapak. bahasa seharian, pecah-pecah. Oh, bahasa sehari-hari. Iya kayak. Seluruh Jawa begitu. Hmm. Oh, gitu. Jadi ngapak itu sebenarnya bukan bahasa daerah ya? Nah, tapi paling logatnya doang yang beda. Oh, Kalau logat. Tegal biasanya kan opo, kaiki gitu. Mm-mm. Kalau Jawa, Pemalang beda lagi. Hmm. Ini dari mana nih? Pemalang, Dari Pemalang itu Jawa Tengah. ya Jawa Tengah. Oh, kalau Jawa Timur Malang ya. Hmm. Jawa Tengah. Itu bahasa sehari-harinya apa tuh? Ya biasa. Jawa biasa. Iya, ngapak. Ngapak ya. Kalau sama orang tua doang baru bahasa Kakma halus. Oh, gitu. Jadi kalau sama orang tua atau sama orang yang dihormati beda, Iya. beda pengucapannya ya. Hmm. Contohnya apa tuh? Ini pengen pengen tahu juga nih bahasa Jawa nih. Ini pengetahuan nih teman-teman nih. Ya kan? Jangan ditanya kalau di luar ditanya nih, Bapak dari mana? Dari Jawa. Nah, giliran diajak ngomong Jawa kita bingung sendiri gitu. Oke, oke, gimana? Gimana? Apa bedanya misalnya bicara sama sama teman dengan bicara satu kalimat aja, bicara sama teman dengan bicara sama orang tua, antara Hmm. ngapak dan karma tadi. Contohnya gini, Mm-mm. kalau sama sama ini pantaran bocah anak, Mm-mm. kowe wong endi? Koe Wong endi? wong endi? Hmm. Kamu orang mana? Orang mana? Kamu orang mana? Koe wong endi? Oke, itu kalau sesama Ya ngapaknya. ngapaknya. Nah, kalau karmanya, Kalau bahasa Jawa halusnya sampean tiang pundi? sampean Tiang pundi. tiang pundi. Koe Kamu orang mana? tadi koe wong endi? Hmm. Koe wong endi? Di Kalau karma sampean sampean tiang tiang pundi. pundi. Oh, beda ya. Beda ya, macam-macam. Jadi tiga kalimat itu beda semua loh ya. Nah, tapi rata-rata kalau orang sana tahu ya, Tahu pasti. tahu ya, dengan sendirinya kali ya, atau memang diajarkan. Diajarkan dari kecil. Oh, diajarkan. Oke, oke. Nah, itu ya, Indonesia ini memang luar biasa ya. Dalam satu rumpun saja atau dalam satu suku aja itu bahasanya tuh berbeda-beda ya. Kayak di Sunda pun sama ya, berbeda-beda. Ya, Sunda ada Sunda Wiwitan, ada Sunda Priangan. Sundanya pada dasarnya sama ya, Sunda bisa dimengerti meskipun kadang-kadang orang barat dengan orang timur Jawa Barat nggak bisa mengucapkan, tapi rata-rata memahami gitu kan. Beda. Indonesia ini kaya sekali ya, kaya sekali. Oke, perkenalkan dulu, nama siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Ali dari Jawa Pemalang. Umur saya 17, masih 16 sih, nanti Juli baru 17. Ya, gitu. Jadi lanjut 17. Oke, kelas berapa? Masih kelas 9 SMP. 9 SMP. Sekolah di mana? Sekolah di satu Taman Sari Bogor. SMP 1 Taman Sari Iya. Bogor. Fahmi Adi. Oh, keren sekali namanya ya teman-teman ya. Fahmi Adi dari Pemalang, Jawa Tengah. Sudah berapa lama di Pondok Yatama Sakin? Cukup lama sih. 3 tahun ya. 3 Masuk, tahun. ya kan masuk sini kelas 7. Masuk kelas 7. Iya, Ya, sekarang kelas 9. 9. Ya, 3 tahun ya. Menuju genap 3 tahun.
Jadi udah 3 tahun di Pondok Yatama Sakin. Oke, sebelahnya siapa namanya? Nama saya Akmal Abian Darussalam. Akmal Abian Fairuz Salam. Wah, panjang sekali namanya. Oke, dipanggilnya apa? Biasa dipanggil Bian atau Akmal bisa. Usia saya baru menginjak 15 tahun. Saya sekolah di SM di MTS Insan Taqwa Bogor, daerah Kota Batu. Dan Kota Batu tuh Ciomas atau Taman Sari itu? udah masuk Ciomas. Ciomas ya? Iya. Oke, jadi Bian ini sekolahnya di SMP, MTS, MTS Insan Taqwa. Kalau orang sini bilangnya ITB ya, Insan Taqwa Bogor. bukan bukan Institut Teknologi Bandung ya, bukan ya. Tapi Insan Taqwa Bogor. Ya, sekolahnya di ITB, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Sama berarti ya? Sama. Iya. Satu angkatan, cuma beda sekolah aja. Oke. Asal dari Kota Padang. Asal dari Kota Padang. Wah. Jadi satu dari Jawa Tengah, satu dari Padang, Sumatera Barat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi Pondok Yatama Sakin kemarin sempat ada yang tanya tuh sama Abi. Saya jauh mau ke Yatama Sakin tapi saya di Jawa Tengah. Ya Jawa Tengah mah deket atuh. Jawa Tengah mah deket. Bahkan kemarin-kemarin di sini ada yang dari Nusa Tenggara Timur, NTT, ada yang juga dari Nusa Tenggara Barat, ya. Bahkan ada yang dari Flores, ada juga dari apa tuh Nusa Tenggara Timur Kupang ke sana tuh Negara Baru Timor, ya. Ada juga yang dari Timor, ya. Cuma Timor apa namanya perbatasan orangnya orang Timur tapi di Indonesia, ya. Sudah pindah dari Timur tuh ke Indonesia ketika Timur referendum waktu itu. Jadi mereka pindah ke Indonesia jadi warga Indonesia. Bersempat nih di sini nih. Sudah alumni ya? Sudah alumni sekarang. Jadi kalau aja dari Jawa Tengah ya dari Jawa Tengah mah deket ya gitu. Tinggal naik berapa hari ke sini? Enggak sehari? 1 hari sih. Satu hari lah ya gitu ke sini. Kalau di NTT Abang NTT ada yang dari NTB, dari Bima ya. Ada juga yang dari Bima tuh. Lulus beberapa tahun yang lalu udah alumni sekarang. Ya, dari Bima naik kapal katanya gitu kan. Berapa hari? 8 hari. Ya kan? Itu 8 hari di jalan sih kan. Nah, lama ya kalau naik kapal. Jadi nggak harus dari tempat yang dekat, yang jauh juga monggo. Jadi Abian ini dari kota Padang, Sumatera Barat. Adi. Dulu informasi dari mana tahu Pondok Yatama Sakin? Kalau itu dari kakak saya, Kak Aji. Kan waktu itu masih jadi pengurus ya di sini. Oh, dari kakak. Gimana kakak menginformasikannya? Ya gitu, Aji mau masuk ke pondok enggak? Kalau mau nanti tinggal bilang, kalau nggak mau lanjut di rumah. Tapi lebih baik di pondok aja sama Kak Aji di sini. Apa yang membuat Adi buat keputusan untuk ikut kakak aja deh itu ke Bogor gitu? Kan jauh juga ke Bogor tuh. Apa yang membuat Adi bisa mengambil keputusan itu? Mungkin itu ya apa rasanya ingin tahu lah pondok itu kayak gimana sih, pengen rasanya mondok tuh, jadi penasaran. Terus selain itu juga ingin nggak mau ngebebani orang tua, soalnya orang tua kurang mampu gitu, jadi mondok aja. Kan ini pondok juga gratis ya buat yang kurang mampu. Jadi tadi mikirnya ya kayak gitu mending mondok aja, kita dapat
ilmu, Mhm. terus kita jadi terlatih untuk mandiri, jauh dari Mhm. orang tua, gitu. Jadi nanti ke sini mikir gitu, biar dapat ilmu mandiri Mhm. sama nggak jadi Nggak jadi beban orang beban tua. orang tua. Heeh. Jadi akhirnya Ade memutuskan, udahlah ke Bogor aja lah, gitu kan. Alhamdulillah niatnya baik ya, niatnya baik. Terus setelah di sini gimana? Setelah di sini alhamdulillah Alhamdulillah. berubah, Hmm. dapat ilmu, dapat Hmm. teman-teman baru, dapat bahasa baru. Ya, dapat bahasa baru ya. Kalau Bian, Bian gimana nih awalnya kok bisa ke Bogor ini gitu dari sana dari Sumatera Barat, bagaimana ceritanya? Kalau nggak salah, ayah saya Mm-mm. sempat ada kenalan dari temannya, dan temannya ini ada kenalan juga dari ayah Saiful. Jadi setelah beberapa hari terus mengulas beberapa kesepakatan, akhirnya eh, orang tua saya bilang ke saya, kamu mau melanjutkan di sini atau mau di pondok? Itu setelah lulus SD tuh. Iya. Kalau saya dikasih waktu untuk memikirkan hal itu sehari. Kalau lanjut di rumah, saya mikirnya ini pasti keluar biayanya gede lagi. Mm-mm. Terus yang kedua, pergaulan teman-teman juga udah mulai banyak yang rusak. Eh, Jadinya saya berpikir untuk mengelak kejadian agar tidak terjadi kepada saya. Lalu saya juga memikirkan kondisi ekonomi orang tua yang saat itu memang sedang sulit. Jadi walaupun ada rasa berat hati untuk meninggalkan rumah, iya, meninggalkan teman-teman, ya kan mungkin orang meninggalkan, tua juga gitu ya. ya, Tapi gimana tuh jadinya? jadinya saya memilih ke sini. Jadinya memilih ke sini. Ya, Berapa tahun yang lalu tuh? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu masuk kelas 7 ya? Ya, Oke, gimana rasanya setelah di sini? Apa yang didapat? Sesuai bayangan atau enggak? yang saya pikirkan ketika saya masuk pondok awal dulu, Mm-mm. masuk pondok itu, wah pasti eh, apa namanya, ini ketat banget. Terus yang kedua, pasti saya susah untuk Keluar. berkomunikasi, ya, untuk bergaul dengan teman-teman. Hmm. Iya, dan saya juga berpikiran dulu pondok itu tidak boleh megang HP. Tapi setelah saya di sini, oh baru tahu ada pondok yang bisa menggunakan handphone walaupun itu dibatasi. Eh, Menurut saya cukup nyaman di sini, dan alhamdulillahnya saya bisa apa namanya, bisa beradaptasi di sini untuk bergaul dengan teman-teman, beradaptasi dengan bahasa baru. Mungkin gaya-gaya pertemanannya juga berbeda. Ya, kan kita di sini bergaul keluar ya. Iya. Bergaul kenapa bergaul keluar? Karena anak-anak semua sekolah di luar. Dan enggak sama nih sahabat sekalian ya. Alhamdulillah nih jadi teman-teman nih ini asalnya berbeda, berada di tempat yang sama, sekolahnya di sini berbeda. Jadi enggak harus masuk ke satu sekolah di situ, enggak harus. Ini di SMP negeri ya, Taman Sari. Yang satu Bian di ITB, Insan Takwa Bogor Ciomas. Ya, ini sama ini aja sekolahnya udah beda kecamatan. Ya, udah beda kecamatan ya. Taman Sari yang itu Ciomas. Jadi gitu. Jadi ternyata di sini boleh bergaul loh ya. Oh di sana ini keluar loh ya. Oh ternyata di sini boleh pakai HP meskipun dibatasi. Tetap harus dibatasi dong ya. Karena kalau nggak dibatasi ya bukan pondok namanya. Kenapa dibatasi? Ya karena tugas kita di sini belajar ya. Tugas di sini menuntut ilmu ya. Dalam waktu-waktu tertentu ya setiap hari
boleh pegang. Tapi ini aturan baru. Ya, dulu kakak-kakak kalian nggak boleh di sini. Ya. Kakak-kakak kalian dulu nggak boleh pegang HP sama sekali kecuali yang udah mahasiswa. Ya. Tapi kebijakan baru itu ada setelah pandemi. Jadi adanya adanya belajar online. Ya. Adanya belajar online, kemudian kita akhirnya menyesuaikan. Ya. Tapi meskipun begitu, penggunaan HP tetap tidak bebas ya kalau malam kita kumpulkan, ya kan? Nah, oke, cerita sedikit tentang ada yang unik atau ada apa gitu perbedaannya bergaul waktu kecil di daerah dengan sekarang nih waktu SMP di pondok dan juga di sekolah. Nah, kan pasti kan ada hal-hal yang pengalaman-pengalaman baru atau apa gitu. Coba cerita adik waktu kecil gimana di kampung itu apa dan bagaimana? Sekolah di mana waktu itu? Kalau sekolah masih di SD negeri satu Kendasari kalau nggak salah. Namanya apa? SDN 01 Kendasari. SDN 01 Kendal Sari. Nah, ini teman-teman yang di SDN 01 Kendal Sari Jawa Tengah, Pemalang Jawa Tengah ini temannya nih. Sekarang sudah ada di Bogor dan sudah jago ceramah ini. Udah jago ceramah ini ya. Nah, oke, itu SD ya. Banyak temannya waktu di SD. Banyak. Berapa satu kelas tuh berapa orang? Satu kelasnya dulu 38 bisa. 38 campur laki-laki perempuan. Nah, jadi 38 ya teman SD ya. Sekarang di sini berapa teman? Di sini satu kelasnya 46. Satu kelasnya 46. Ada berapa kelas? 9. Ada 9 kelas kali 46. Berapa orang tuh sekarang temennya ya? Satu angkatan, banyak banget. Satu sekolah ada berapa temennya? Nggak bisa gitu. Banyak ya. Jadi temennya di Bogor banyak, ya kan? Satu sekolah mungkin ribuan ya. Satu sekolah ribuan temennya sekarang. Satu angkatan aja 9 kelas kali 45 atau 46 orang, sekian orang. Bian, berapa temennya sekarang? 38. 38 untuk satu kelas. Berapa kelas? 3. 3 kelas. Nah, 100 lebih ya temennya. Itu satu kelas, satu sekolah. Bisa mungkin ada 400 atau 300 orang. 400-300 orang untuk satu sekolah termasuk putri. Iya. 300 orang, 400 atau 300 orang lah satu sekolah ya. Temennya banyak ya. Bagi teman-teman di pondok, bagi teman-teman. Jadi kita bergaul dengan teman-teman yang banyak, otomatis kita juga akan banyak wawasan, banyak pengalaman. Gitu ya. Keberasa berbeda kalau misalnya teman kita cuma itu aja, bangun tidur dia lagi. Bangun tidur dia lagi. Tapi kalau banyak teman tuh berbeda-beda. Tapi hati-hati ya. Hati-hati. Ya, semakin banyak teman, semakin kompleks juga apa yang dilakukan. Ya, hati-hati juga jaga pergaulan. Oke. Bian, kalau di kampung sekolah di mana SD? SDN Sudimara 2. Sudimara 2 di mana tuh? Di Jalan Raden Fatah. Tepat sekali di sebelah puskesmas Ciledug. Rumah saya juga kebetulan di Tangerang, Kecamatan Ciledug, kelurahannya Sudimara Jaya. Jadi saya sekolah di SDN Sudimara 2. Oh, Sudimara ya. Di situ ada Tanser. Tahu Tanser? Tahu ya. Ciledug ya. Jadi sekolah SD-nya di Ciledug karena mungkin orang tua bekerja di situ atau gimana? Iya, orang tua bekerja di situ. Orang tua bekerja di Tangerang ya. Bekerja di Tangerang, jadi SD-nya di Tangerang, Ciledug. Siapa tuh orang Sudimara?
Sudimara 2. SD Sudimara 2. Nah, SD Sudimara 2, ya kan? Angkatan? Angkatannya sih saya yang pasti angkatan 2023 2024. 2024. 2022 2023. Nah, ini angkatan 2022 2023. Mungkin ada yang mengenal nih sosoknya. Ya, sekarang sedang ada di Bogor. Ya, kalau namanya tadi Abian Akmal Pairus Salam. Akmal Abian. Akmal Abian Pairus Fairuz Salam. Salam. Nanti Akmal Abian Al-Buguri. Jadi sekolah SD-nya di Sudimara 2. di Sudimara 2 Tangerang. Ya. Ya, tapi juga dari situ dulu. Kebetulan punya guru waktu MTS itu di Al-Islamiyah. bukan, rumahnya di Tanah 100. Oh iya. Abi juga sekolah di Ciledug loh waktu MTS itu. Ya, waktu MTS sekolahnya di Ciledug, di Larangan. Oh. Jadi ya deket lah ke Sudimara itu ya. Tapi di Larangan Selatan situ. Kalau sekarang sudah jadi kelurahan, namanya Kelurahan Gaga. Oke, itu waktu SD. Berapa banyak tuh teman SD itu? Kurang lebih di satu kelas itu ada 40 orang. 40 orang ya. Masih ada yang kenal? Masih. Masih. Oke. Jadi ini temennya nih. Adik, mau jadi apa cita-cita Adik? Mau jadi apa di cita-cita? Cita-cita. Mungkin jadi player ya. Player ML. Apa itu? Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Iya. Kenapa jadi apa tadi namanya? Player. Apa tuh? Gak ngerti Abi. Programmer. Iya. Programmer Mobile Legend. Waduh, Abi nggak ngerti apa itu. Game lah. Jadi bikin game. Bukan main, tanding gitu. MPL. Kayak MPL. Juara gitu, juara dunia. Kayak pertandingan bola itu kan ada tingkatannya. Nah itu sama, tapi ini bedanya game. Bedanya game. Apa positifnya main itu? Apa positifnya? Positifnya kita bisa menghibur diri ya, buat itu menghilangin stres, atau kita masih galau kita main game gitu, daripada kita bergaul yang keluar kemana-mana, kita mending main game, ngelatih skill gitu. Ngelatih skill. Iya. Apa skill apa yang didapat dari game itu? Ya skill bermain yang bagus lah. Adakah contoh teladan dari game itu yang bisa Adi contoh? Contohnya Skylar. Siapa itu? Salah satu pro player yang dari RRQ yang sudah masuk ke Onyx. Tapi sekarang sudah kayak rumornya rehat. Apa positifnya beliau? Dulu beliau itu orang biasa sama temen-temennya yang dari Manado. Yang biasa main di warkop gitu. Terus ikut turnamen warkop. Terus dipanggil salah satu teman yang di Jakarta, namanya Bang Sin. Kalau nggak salah ya, Bang Sin. Suruh ke Jakarta. Nah, Jakarta sekarang kayaknya dibantu sama Bang Sin itu. Itu kurang lebihnya kayak gitulah. Oke, yang Abi maksud, apa yang menjadi tolok ukur dari Adi sehingga ini cita-cita atau hanya apa namanya? Cita-cita. Jadi cita-cita itu ke depan pengen jadi seperti itu. Ya, insya Apa Allah. manfaatnya bagi Adi dan bagi umat apa? Kalau buat saya pribadi, mungkin buat keluarga itu, soalnya penghasilan jadi player itu lumayan. Nah, kalau setelah sudah jadi player, mungkin saya rehat lah, pastinya rehat. Nah,
Nah, setelah itu mungkin saya fokuskan ke umat, ke apa itu namanya? Buat Bimbingan. dakwah. dakwah ya, dakwah. Mungkin itu mendirikan TPQ atau masjid buat khusus buat umat. Jadi ada korelasinya nggak antara cita-cita itu ke depan dengan urusan apa dakwah, urusan umat? Ada hubungannya nggak gitu antara saya mau jadi player gitu kan atau programmer game itu dengan apa namanya, mungkin cita-cita ya, tujuannya ke depan sehingga bisa nyambung dengan mau mendirikan sesuatu buat umat, nah itu mungkin masjid, TPQ, sekolah dan lain sebagainya. Adakah itu atau sekedar hobi aja? Bukan sekedar hobi sih ini ya. Kan saya juga pengen kayak ayah ini mendirikan pondok penyantunan sendiri atau masakin buat orang yang mungkin kurang mampu atau yatim. Nah, itu saya pengen itu mendirikan kayak gitu sejak masuk sini. Jadi saya milih cita-cita jadi player agar bisa cepat. Oh coba, karena melihat penghasilan. Melihat penghasilannya besar. Selain itu juga kan udah itu juga jadi hobi saya, mungkin karena itu hobi saya berpikir untuk menjadikan cita-cita itu. Oke. Jadi hobi itu ya. Nih maaf nih teman-teman, ini anak-anak apa namanya Gen Z atau udah alpha ini ya. Mungkin Gen Z juga udah kelewat ini ya, udah alpha mungkin ya kalau ini ya. Jadi saya kurang memahami tentang dunia gamer ini ya kan, bagaimana dan apa. Tapi memang ada ya profesi seperti itu yang itu juga mungkin ya bisa bermanfaat. Jadi saya nggak banyak tahu. Oke lah ya, nanti kita akan gali. Yang paling penting selalu ada korelasinya. Pertama, jangan sampai terlibat judi, itu harus pantangan ya, harus pantangan karena namanya game itu kan rentang ya. Game itu mau yang online maupun offline, permainan biasa itu bisa olahraga, bisa mengasah otak, tapi juga bisa menguras waktu dan uang. Nah, itu kalau misalnya tidak kenal waktu, itu yang harus kita hati-hati, jangan sampai terlibat sesuatu yang tidak boleh gitu kan, yang dilarang oleh agama atau yang mengandung unsur-unsur penjudian ya, perjudian. Oke, jadi goalnya mah tetap aja mau mengabdi untuk umat ya. Kira-kira yang terbayang bikin masjid, bikin pondok, bikin TPA, sekolah, atau mungkin pondok penyantunan atau apa yang terbayang, mungkin secara spesifik aja. Yang terbayang itu pondok sih, pondok penyantunan atau pondok pesantren. Pondok pesantren ya. Oke, pondok penyantunan atau pondok pesantren. Di Jawa banyak ya pondok pesantren kayak gitu ya. Oke, kalau Bian, cita-cita mau apa Bian? Mau jadi apa? Sebenarnya kalau saya itu kalau dalam diri sendiri susah untuk cita-cita. Soalnya ketika saya contoh saya sedang bermain badminton, bermain bulu tangkis, nanti tiba-tiba tertarik. Iya, tertarik untuk jadi itu main ya. Lalu ketika saya beralih ketika bermain bola,
pengen. Iya, jadi pengen juga. Lalu kalau saya ingin jadi tentara, mungkin hanya terlintas gitu. Jadinya kalau saya menghidupkan cita-cita yang ini, contoh saya ingin menjadi tentara, tapi cita-cita saya menjadi pemain bulu tangkis, pemain bola, atau menjadi guru itu mungkin agak agak terganggu gitu dari yang ketiga ini. Soalnya udah terpaku sama tentara contohnya. Jadinya kalau saya mau pilih dari keempat itu, insya Allah saya ingin jadi tentara. Ingin jadi tentara yang jago bulu tangkis, jago main bola, gitu. Apalagi guru. Dia jago dakwah, jago ceramah kan keren ya, gitu. Abi punya teman ya, punya guru, ya. Beliau tentara, ya, dan beliau luar biasa, ya. Jadi tentara tapi juga ustadz, gitu kan. Tentara tapi juga kiai, gitu. Beliau jadi jadi pembimbing kerohanian ya di kesatuannya, dan beliau banyak sekali mengisi ceramah di sana sini. Itu keren sekali ya. Ini tentara tapi jago baca Quran. Ini tentara tapi juga dia jago ceramah dan lain sebagainya, gitu ya maksudnya. Oke, jadi titiknya adalah tentara, pengen jadi tentara. Wow, keren ya. Oke, Adi, pesan apa buat teman-teman di luar? Pesan saya buat teman-teman di luar, tetap semangat walaupun dunia lagi nggak baik-baik saja. Tetap semangat walaupun dunia lagi nggak baik-baik saja. Kita mah harus tetap baik ya. Kita mau jalan aja, biarin aja dunia mah huru hara gitu. Ya, kita mau fokus aja untuk menuju jalan kita, ya, menuju cita-cita kita. Oke, bagus. Dian, pesan buat teman-temannya apa? Pesan saya, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Wah, ini pesan yang sedikit tapi sangat mendalam ya, dan sangat penting. Jangan lupa sholat katanya teman-teman, ya kan? Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Oke, baik. Terima kasih Ananda Adi dan juga Bian ya. Oke. Atas obrolannya di pagi hari ini, kita akan sambung terus nih. Mungkin besoknya nanti kita ngomongin apa, ya kan? Nah, mungkin buat teman-teman yang di sana, mungkin teman-teman santri, teman-teman siswa, atau teman-teman ya siapapun di seluruh jagat raya ini ya, yang menyaksikan kita mungkin merasa terinspirasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih buat kita semua ya, buat teman-teman ya, anak-anakku semua dimanapun berada ya. Teruslah kalian menggali cita-cita, teruslah kalian berkreasi ya, teruslah kalian belajar dengan baik ya, menjadi anak yang soleh dan solehah, dan tentu saja akan menjadi harapan bagi orang tua, harapan bangsa dan negara ya. Dan satu hal, jangan pernah merugikan diri sendiri dan jangan pernah merugikan orang lain ya. Kita sama-sama tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.